Mohon maaf Pak Kevin, suara tagihan Bapak yang belum terputus-putus Pak. Mohon maaf Pak Kevin. lunas itu dan infonya kapan, nominal tagihan apa, terus nama tagihannya apa, Bapak Ibu jawab, dan di sini Bapak Ibu melakukan klik atau mencifo, jadi dan Bapak Ibu ingin membayar bulan Oktober gitu, SPP bulan Oktober. Nah itu tidak bisa langsung membayar SPP Oktober karena Bapak Ibu harus mengklik dari tagihan yang sebelumnya yang sudah jatuh tempo sampai bulan Oktober, seperti itu. Nah setelah diklik baru bikin buat pembayaran. Nah di buat pembayaran ini halaman dan ini konfirmasi terakhir bahwa pembayaran dapat dilakukan via virtual account Bank BNI. Nah, virtual account Bank BNI ini sebenarnya sama seperti virtual account yang sudah dijalankan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi untuk nomor rekening virtual account tidak ada yang berubah. Hanya saja sebelum melakukan pembayaran di bank, Bapak Ibu wajib melakukan checklist di portalnya Santo Antonius. Nah, kemudian setelah sampai tahapan halaman ini diklik lanjutkan. Nah, setelah masuk halaman yang menunggu pembayaran, baru Bapak Ibu dapat melakukan pembayaran dengan nomor virtual account yang sudah disediakan, serta total nominal yang Bapak Ibu tadi sudah pilih gitu. Nah, nominal ini harus sama seperti pada saat Bapak Ibu melakukan input di M-Banking Bapak Ibu, ATM, atau di teller bank Bapak Ibu, seperti itu. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu di sini menginput nominalnya 10.000, Bapak Ibu nanti tidak bisa melakukan pembayaran dengan nominal di luar 10.000 gitu. Misalnya mau bayar 8.000 itu tidak bisa. Atau mau bayarnya 20.000 tidak bisa. Jadi harus wajib sesuai dengan yang Bapak Ibu sudah input atau pilih tagihan yang ingin dibayarkan. Seperti itu. Ibu Laurencia kira-kira seperti itu Ibu untuk prosesnya. Dari proses terima reminder sampai cara melakukan checklist dan melakukan pembayaran uang sekolah Ibu. Baik Pak Kevin, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jika ada boleh segera mengirimkan pertanyaannya melalui chat di ruang Zoom ini. Terima kasih. Mungkin boleh sambil diputarkan yang video tutorialnya Pak Kevin ya, jika memungkinkan. Oke, bisa Ibu. Sebentar Ibu ya. Baik, Coba terima saya. kasih. Untuk link video sudah saya share di chat. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu akan terima ya setiap untuk link video tersebut untuk cara penggunaannya. Nah ini saya coba jalankan videonya saja. Jadi di video ini kita bantu ajarin Bapak Ibu untuk cara loginnya seperti apa, terus kemudian melakukan pembayaran, melihat tagihan.
Berikut untuk video tutorialnya. Buat bagi yang belum pernah menerima link YouTube tersebut, mungkin bisa nanti kita belas ulang ya, Ibu Lucy ya, Bu Luciana. Jadi biar setiap orang tua murid bisa terima dan dapat mempelajari cara penggunaan sistemnya. Ya, baik Pak Kevin. Bu Lauren ya Pak, mohon maaf. Bu Luciana di SD ya Pak? Sorry. Ya oke, tidak apa-apa. Oke. Terima kasih Pak Kevin. Itu di chat sudah ada banyak pertanyaan Pak. Mungkin bisa dijawab satu persatu. Yang pertama dari Ibu Christine. Selamat siang Ibu, jika anak mendapatkan potongan dan uang sekolah sudah sempat dibayarkan, apakah akan diakumulasikan ke SPP bulan berikutnya? Iya betul Ibu, akan kami akumulasikan untuk bulan berikutnya. Lalu, apakah pembayaran uang kegiatan tidak bisa dibagi ke setiap bulan atau tidak sekaligus? Pertanyaan dari orang tua Lidwina. Bisa Ibu, Bapak, tetap seperti bulan biasanya, dicicil per bulan. Silahkan dicek, sudah berlaku sistem itu untuk pembayaran cicilan per bulan seperti biasanya. Lalu berikutnya, dari Bapak Yohanes Supriyanto, Pak Kevin. Cara mengganti nomor HP yang dapat WA terkait pembayaran bagaimana Pak? Oh jadi mungkin Bapak Yohanes ini ingin mengganti nomor WA yang ditujukan untuk menerima blasting informasi mungkin Pak Kevin ya? Ya betul Bu, saya terimanya soalnya itu SMS-nya, WA-nya ke nomor istri saya. Jadi saya minta ganti rubah nomor handphonenya. Gimana itu? Oh baik, ya. Terima kasih Pak Yohanes. Pak Kevin? Oke, kalau untuk itu bisa Pak, itu nanti ada di tab akun saya. Coba saya share screen ya Pak, maaf. Jadi ini di tab akun saya, ini bisa diklik saja. Terus kemudian di sini ada namanya ubah data orang tua atau wali. Nah di sini Bapak baru bisa input nomor WhatsApp-nya Bapak dan nomor WhatsApp-nya Ibu. Misalnya kalau sekarang baru diterima ke satu nomor, Bapak bisa tambahin ke satu lagi. Nah ini Kalau maksimal untuk maksimal 2. Kalau untuk nge-delete yang pertama, hapus aja di situ langsung. dihapus saja, langsung dihapus saja Pak. Oke. Ini kan sama dengan yang SD juga ya? Betul, sama persis Pak. Di SD juga sama persis seperti itu. Siap. Thank you Pak Kevin. Makasih Pak, sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak Kevin, ada satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh para Bapak Ibu orang tua murid. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan login, lalu check out, melakukan checklist yang akan dibayarkan apa saja, setelah itu orang tua masih ada yang kebingungan untuk melakukan transaksinya, apakah bisa disebutkan bisa melalui apa saja metode pembayarannya Pak setelah orang tua melakukan checklist itu Pak? Oke. Sebenarnya untuk metode pembayaran masih sama seperti sebelumnya ya Ibu. Jadi sebenarnya kalau misalnya metode pembayarannya dari Bank BCA atau bank di luar BNI itu bisa menggunakan metode transfer antar bank. Ya itu bisa Ibu menggunakan metode itu. Atau kalau pada saat transfer antar bank, kalau bisa pada saat melakukan transaksi itu masih harus menggunakan yang real time, bukan yang BI Fast metodenya gitu. Karena dari pihak sebenarnya dari pihak BNI sendiri itu yang BI Fast itu belum bisa, jadi masih harus menggunakan metode yang real time pada saat melakukan transfer antar bank. Tapi kalau rekeningnya punya rekening BNI itu bisa langsung menggunakan metode virtual account, bayar virtual account saja. Jadi pada dasarnya kita tidak mengubah proses di pembayaran pada saat di bank. Hanya saja pada saat di bank, masukkan nomor virtual account dengan benar dan nominalnya harus sesuai dengan nominal yang Bapak Ibu input ke dalam sistem. Oke, baik. Jadi kita harus melakukan transaksi dengan nominal sama persis dengan yang sudah kita input pada aplikasi. Pertanyaannya Pak Kevin, jika ada ketidaksesuaian nominal, itu apa yang akan terjadi Pak? Transaksi kita dibatalkan, ditolak, atau bagaimana? Itu langsung ditolak sih. Pada saat Bapak Ibu melakukan input nominal itu langsung ditolak. Kecuali Bapak Ibu menggunakan metode namanya SKN ya. Kalau SKN itu metode tidak real time, berarti
nanti baru diprosesnya 2 atau 3 jam kemudian, di mana nanti prosesnya itu akan dikembalikan ke dana rekening Bapak Ibu, seperti itu. Oke, baik. Oke, baik. Berikutnya Pak Kevin dari room chat. Ada pertanyaan dari Ibu Christine. Bagaimana jika ada kesalahan pada laporan hasil Lego? Apakah saya bisa WA ke TU untuk cross-check dan memperbaiki hasil Lego? Dan dari proses pembayaran ke sistem terupdate biasanya dibutuhkan waktu berapa lama, Pak Kevin? Silakan. Oke, mungkin kalau konteksnya kesalahan berapa lama tergantung ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau yang sifatnya error di sistem, dan itu mungkin kita bisa kaji mungkin paling lama mungkin 3 hari. Karena kan itu paling lama, karena kan ini sifatnya ke orang tua murid, apalagi ada kendala pengujian atau segala macam itu ya kita komitmen paling lama 3 hari seperti itu. Tapi apabila ada kesalahan seperti contohnya mungkin saldo sebelumnya sebelum ada sistem Bapak Ibu sudah membayar SPP Oktober misalnya, tetapi pada saat di Akselego SPP Oktobernya itu masih tertagihkan. Nah, itu Bapak Ibu bisa langsung kontak TU di mana nanti pihak TU langsung memperbaiki saldo tagihan anak Bapak Ibu tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kevin. Masih ada tambahan pertanyaan Bapak Ibu? Sembari menunggu pertanyaan yang akan disampaikan, Bapak Ibu yang sudah bergabung silahkan mengisi absensi pada room chat yang sudah kami kirimkan. Mungkin saya boleh tunjukin itu tadi kan ada yang tanya perihal mau itu ya buat nyicil ya. Ya, Jadi boleh silakan Pak. ini pada dasarnya pada saat di menu pembayaran itu kalau yang bisa dicicil itu biasanya tidak ada tulisan tidak ada jatuh tempo. Itu mungkin nanti bisa dicicil. Nah, pada saat Bapak Ibu mengklik, misalnya katakanlah saya coba ganti dulu mungkin namanya uang kegiatan testing ya. Nah, pada saat di sini Bapak Ibu ingin membayar SPP bulan Juli dan uang kegiatan pengen dicicil 5.000 itu bisa. Sorry, sebentar. Oke. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah pilih untuk uang kegiatan dan uang sekolah Juli, nah di sini akan ada perbedaan. Kalau di sini abu-abu, berarti Bapak Ibu harus melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang ditagihkan. Tapi kalau ini berwarna putih, nah ini Bapak Ibu bisa input nominal sesuai yang Bapak Ibu mau ingin cicil. cicil. Betul. Tetapi di sini akan ada ketentuan minimal nominalnya dan ini kebijakan sekolah minimal nominalnya itu berapa. Seperti itu. Misalnya kalau minimal nominal 50.000, berarti Bapak Ibu minimal membayar nominal 50.000, seperti itu. Baik Pak Kevin, berarti pada dasarnya adalah sistem yang baru ini tidak merubah tata cara pembayaran seperti yang sudah berjalan, hanya untuk mempermudah melengkapi sebelum melakukan pembayaran wajib login dulu ke sistem ini ya Pak Kevin ya? Betul. Jadi sistem kita ngebantu misalnya Bapak Ibu ingin membayar kadang nominal tidak sesuai dengan yang tagihan atau mungkin mau membayar 2 tagihan atau 3 tagihan sekaligus. Nah, Bapak Ibu di sini bisa melakukan prioritas lah, men-checklist tagihan mana yang ingin dibayarkan. Seperti itu dan apabila ingin mencicil juga Bapak Ibu bisa input dulu nominalnya berapa,
nominal yang ingin dicicil. Jadi pada dasarnya kami tidak mengubah sistem pembayaran di bank, hanya saja sebelum melakukan pembayaran Bapak Ibu menentukan nominal yang ingin dibayarkan itu berapa. Seperti itu. Baik, Pak. Berikutnya boleh dibantu untuk dijelaskan untuk cara orang tua bagi yang sudah melakukan pembayaran untuk mendownload bukti bayarnya, Pak Kevin. Oh, boleh, bisa. Maaf Ibu, sebentar Bu ya. Iya, Pak, silakan. Jadi pada dasarnya untuk di cards ini, Bapak Ibu ini bisa klik langsung total tagihan, misalnya kalau diklik. Nah ini untuk penjabaran semua tagihan anak Bapak Ibu di dalam sekolah Santo Antonius. Nah misalnya kalau ada lunas, dia bakal seperti ini, ada muncul lunas, dan di sini bisa ada tombol buat download, bisa diklik. Nah ini langsung ada kwitansi untuk tagihan sudah lunasnya. Untuk tagihan tersebut sudah lunas apa belum, nah ini sebagai buktinya. Dan biasanya di sini ada muncul stem atau mungkin tanda lunas, seperti itu. Atau enggak, di bagian bawah seperti ini, kalau Bapak Ibu dari halaman home-nya Ibu scroll ke bawah, di sini ada namanya cards mutasi pembayaran. Ini bisa diklik, dan ini Bapak Ibu bisa melihat histori Bapak Ibu melakukan pembayaran, seperti itu. Jadi bedanya apa dengan yang tadi? Kalau yang sebelumnya itu, ini pertagihan, misalnya kalau Bapak Ibu tagihan apa yang udah lunas dan yang belum lunas. Tapi kalau yang di bawah ini riwayat pembayaran, ini adalah riwayat histori transfer Bapak Ibu gitu, atau histori pembayaran Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau ada yang menyicil tagihan uang kegiatan 2 kali, berarti record-nya nanti di sini munculnya 2, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa cross check apakah yang tadi Bapak Ibu sudah bayarkan kemarin sudah masuk belum ke dalam sini, seperti itu. Nah, setiap pembayaran yang dilakukan Bapak Ibu penggunaan virtual account dan via Akselego ini, ekspektasinya adalah real time. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan transaksi dan input PIN berhasil, itu secara langsung di sistem juga langsung terupdate. Seperti itu. Jadi apabila Bapak Ibu sudah transfer, terus kemudian 1-2 jam kemudian masih belum ada di mutasi pembayaran, nah mungkin Bapak Ibu bisa langsung kontak ke kami, atau langsung kontak ke pihak TU. Kenapa pembayarannya belum masuk, seperti itu. Karena ekspektasinya adalah pencatatannya real time, seperti itu. Baik, Pak Kevin. Berikutnya mengenai yang berkaitan dengan histori itu, histori atau riwayat transaksi itu akan bertahan tersimpan berapa lama, Pak, dalam aplikasi? Mengingat kan kadang kalau Bapak Ibu orang tua melakukan transaksi melalui M-Banking, itu ada masa waktu tersimpan riwayat transaksinya ya, Pak Kevin ya? Oke, jadi sebenarnya kalau di aplikasi kami untuk setiap sekolah, tujuan kami kan sebenarnya transparansi antara pihak sekolah dan pihak orang tua murid ya. Jadi untuk data ini semuanya kita keep untuk ya dari awal sampai akhir gitu. Jadi misalnya anak Bapak Ibu dari SD kelas 1 sampai kelas 6, mutasi semua rekening transaksinya itu bakal selalu tercatat di dalam sistem. Jadi Bapak Ibu melihat ya dari awal sampai akhir itu ada semua record-nya. Oke, baik Pak Kevin. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya kira dari Pak Kevin sudah menjelaskan begitu rinci dan sudah ada tambahan berupa video tutorial. Tetapi kalau melihat dari catatan transaksi yang sudah kami terima, yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu memang belum banyak. Jadi besar kemungkinan Bapak Ibu belum paham mau bertanya apa karena mungkin belum sempat melakukan transaksi. Jadi belum menemukan kendala-kendala seperti itu mungkin ya Pak Kevin ya. Iya, mungkin kalau ada kendala pada saat transaksi, udah coba buka link YouTube, masih belum bisa, masih belum
kurang mengerti, nggak apa-apa, bisa langsung tanya ke kami juga, atau bisa langsung ke pihak TU juga langsung bisa bantu ya Ibu Laurencia ya. Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mama Kezia. Silakan Ibu. Saya memang belum paham banget, banget. Jadi kalau sampai kayak saya punya kesulitan, mungkin saya hubungin Ibu deh. Baik, Atau silakan Ibu anak- ya. Mungkin anaknya mungkin lebih paham ya dari saya, karena saya kan udah usia juga, kadang-kadang lamban juga, Bu. Oke, baik Ibu, silakan ya. Bapak Ibu, kalau memang tidak berkesempatan atau waktunya terbatas untuk datang bertanya langsung, ada beberapa anak kemarin yang sudah datang ke TU untuk mewakili Bapak Ibunya untuk bertanya. Silakan, kami akan membantu sebisa kami. Terima kasih Mama Kezia. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi mungkin Papa Rafael, Papa Riki, Papa Daniel, Sudah jelas, Papa Bu. Rahel. Oh, baik. Terima kasih Papa Dede. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari Pak Kevin, Pak Jimmy dari yayasan, atau mungkin Bapak Stanisius selaku kepala sekolah, Pak? Sudah cukup, Bu. Dari saya cukup. Walaupun awalnya tadi bingung selaku orang tua juga, tapi ketika tanya sama Bu Florence sudah jelas. Oh ya, baik ya, Ya. Pak. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Pak Kevin mungkin? Saya sudah cukup Bu. Nanti cukup, mungkin oke. ya satu, ya kita juga berekspektasi mungkin orang tua murid paham nggak langsung bisa. Nah Iya, paling betul. nanti selama 1 sampai 2 bulan tanya nggak apa-apa gitu. Iya, Kita juga baik. siap bantu. Oke, baik. Untuk nomor telepon untuk support kami juga selalu share ya pada saat ngeblasting. Jadi mungkin bisa kalau langsung tanya kami juga boleh, tanya ke pihak TU juga boleh langsung. Baik, Bapak Ibu, jika sekiranya sudah cukup jelas, apakah akan diakhiri pertemuan Zoom siang ini atau bagaimana, Pak Stenis?